Ya, mungkin sebelum kita mulai yang di pintu agak geser ke sini ya. Karena mungkin nanti masih ada yang datang. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada sore hari ini cara menyelamatkan keluarga dari azab kubur. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk rukun iman yang wajib kita imani adalah al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir yatadamman salasata umur, mencakup 3 unsur. Yang pertama, al-imanu bil ba'si, beriman kepada kebangkitan. Wa huwa ihya'ul mauta hina yunfahu fis sur, itu akan dihidupkannya kembali orang-orang yang sudah meninggal dunia ketika ditiup tiupan yang kedua, ketika ditiup sangkakala tiupan yang kedua. Fayakumun nasu li rabbil alamin, maka manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak dikhitan dan tidak memakai alas kaki. Ini yang pertama, beriman kepada kebangkitan. Kemudian yang kedua, beriman kepada hisab dan jaza. Yuhasibul abdu ala amalihi wa yujazi alaihi. Allah Subhanahu wa taala akan menghisab hamba-hambanya sesuai amalnya, dan mereka akan dibalas sesuai amalnya. Kemudian yang ketiga, al-iman bil jannati wan nar, beriman kepada surga dan neraka. Fal jannatu darun na'im, surga adalah tempat yang penuh kenikmatan. A'addahullahu ta'ala lil mu'minin al-muttaqin, yang Allah siapkan untuk orang-orang beriman yang bertakwa. Adapun neraka darul azab, tempat yang penuh azab yang Allah siapkan untuk orang-orang kafir yang zalim. Taib, ini 3 unsur beriman kepada hari akhir. Yang pertama, beriman kepada kebangkitan. Yang kedua, beriman kepada hisab dan jaza. Dan yang ketiga, beriman kepada surga dan neraka. Artinya, kalau kita beriman kepada hari akhir, maka kita harus beriman kepada 3 perkara ini. Kita harus beriman kepada 3 perkara ini supaya keimanan kita kepada hari akhir sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yaltahiku bil iman bil yaumil akhir al imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Termasuk beriman kepada hari akhir, beriman kepada segala peristiwa yang terjadi setelah kematian. Seperti peristiwa fitnah kubur. Fitnah kubur adalah pertanyaan kubur. Su'alul mayyit ba'da dafnihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Fitnah kubur adalah pertanyaan yang ditujukan kepada mayit setelah dia dikubur tentang Rabbnya, agamanya dan nabinya.
Man rabbuka wa man nabiyyuka wa madinuka. Nah, ini harus kita imani, karena ini termasuk beriman kepada hari akhir. Kemudian beriman kepada azab kubur dan nikmat kubur. Azab kubur diperuntukkan bagi orang-orang yang zalim, orang-orang munafik, dan orang-orang kafir. Adapun nikmat kubur falil mu'minin as-shadiqin. Ini bagi orang-orang mukmin yang jujur. Jadi orang yang bisa menjawab pertanyaan kubur, dia akan mendapatkan nikmat kubur, dan orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan kubur, dia akan mendapatkan siksa kubur. Berarti termasuk beriman kepada hari akhir, kita harus beriman adanya siksa kubur. Azabul qabri haqqun. Azab kubur benar adanya. Ini harus kita tekankan, karena di sana ada orang-orang yang mengingkari adanya azab kubur. Ada kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mereka mengingkari adanya azab kubur. Kata mereka, enggak ada azab kubur. Azab kubur tidak ada. Ada beberapa kelompok yang menyimpang, ya. Ada yang kelompok ateis, ya, ini jelas kelompok yang kafir. Wa ankarat al-malahidah azab al-qabr. Orang-orang ateis mengingkari adanya azab kubur. Demikian pula man tamadhaba bimadhhab falasifah minal islamiyyin. Ya, umat Islam yang mengikuti pemikiran para filsuf, mereka juga mengingkari adanya azab kubur. Kata mereka, laisa lahu haqiqah. Azab kubur enggak ada hakikatnya. Wahtaju lidzalika bi annahum yaftahunal qubur fala yarawna syai'an mimma akhbarat bihi an-nusus. Kemudian mereka beralasan, mereka membongkar kubur dan mereka tidak melihat apa-apa sebagaimana yang dikabarkan oleh nas. Mana katanya ada pertanyaan, man rabbuka wa man nabiyyuka wa madinuka. Buktinya kami bongkar kubur, enggak ada apa-apa. Yang kami lihat hanya tengkorak dan seterusnya. Mereka tidak tahu kalau alam barzah atau alam kubur itu berbeda dengan alam dunia. Apa yang mereka lihat itu di dunia. Sementara di sana ada alam yang lain, namanya alam kubur atau alam barzah. Wa ankarahu aidan al-khawariju wa ba'dul mu'tazilah. Demikian pula azab kubur diingkari oleh orang-orang khawarij dan sebagian mu'tazilah, seperti Dirar bin Amr dan Bishr al-Marisi. Wa khalafahum jami'u ahli sunnah, dan seluruh ahlu sunnah menyelisih mereka. Walhasil ada sekelompok orang yang mengingkari adanya azab kubur. Nah, sebelum kita bahas bagaimana cara menyelamatkan diri dari azab kubur, kita harus imani dulu azab kubur. Azab kubur benar adanya. Azab kubur kita tetapkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Terlalu banyak dalil-dalil yang menjelaskan adanya azab kubur. Anda sebutkan beberapa dalil saja, karena sini dalilnya banyak. Yang pertama, dalil dari Al-Quran. Dalil dari Al-Quran tentang adanya azab kubur bisa dilihat dalam surat Al-An'am ayat 93.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna azabal hun." Dan seandainya kamu melihat ketika orang-orang yang zalim berada dalam kesakitan sakratul maut, ya innalil maut sakarat, sesungguhnya kematian ada sekaratnya, ada rasa sakitnya. Sakratul maut yang dirasakan oleh orang-orang yang zalim itu sangat menyakitkan. Seandainya engkau melihat ketika orang-orang yang zalim fi ghamaratil maut berada dalam kesakitan sakratul maut wal malaikatu basitu aydihim, dan para malaikat memukul mereka dengan tangannya sambil berkata, akhriju anfusakum, keluarkanlah ruh kalian. Ketika ruh mereka mau dicabut, ruhnya malah tenggelam dalam jasadnya. Kemudian malaikat memukul mereka, memaksa mereka untuk mengeluarkan nyawa atau ruh mereka. Al-yawma tujzauna azabal huni, pada hari ini kalian dibalas dengan siksaan yang menghinakan. Kata para ulama, al-yawm pada hari ini, setelah ruh mereka dicabut lalu mereka disiksa. Al-yawm pada hari ini, yakni di alam barzah, di alam kubur, kalian diberi balasan dengan siksaan yang menghinakan. Ini di antara dalil tentang adanya azab kubur. Karena al-yaum di sini kata para ulama, yakni di alam barzah. Setelah ruh mereka dicabut oleh malaikat, kemudian mereka disiksa di alam barzah atau di alam kubur. Kemudian dalil dari sunnah, kita hanya sampaikan beberapa dalil saja karena bukan ini tema kita. Tema kita bagaimana cara menyelamatkan diri dari azab kubur. Dalil yang kedua dari sunnah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, marron Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrain, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua pekuburan. Kemudian beliau bersabda, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya dua penghuni kubur itu sedang disiksa. Ini yang menyampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Innahuma la yu'azzaban, sesungguhnya dua penghuni kubur itu sedang disiksa. Wa ma yu'azzabani fi kabir, keduanya disiksa bukan karena sesuatu yang besar menurut keduanya, padahal ini adalah sesuatu yang besar karena bisa mengakibatkan azab kubur. Jadi menurut keduanya ini perkara yang sepele, ternyata ini perkara besar karena bisa menyebabkan azab kubur. Amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah, adapun yang pertama, dia disiksa di alam kubur karena dia suka namimah, dia suka mengadu domba. Sebagian orang beranggapan namimah itu biasa, dia rusak hubungan dua orang, dia rusak hubungan orang-orang biasa. Ternyata namimah ini luar biasa, bisa menyebabkan seseorang disiksa di alam kubur. Wa ammal akhar, adapun yang kedua, fakana la yastatir min baulihi, dia disiksa karena dia tidak istitar dari kencingnya. Al-istitar mempunyai dua makna. Makna yang pertama, ya, di saat kencing dia tidak menjaga dirinya dari percikan air kencingnya, di mana itu adalah najis. Jadi ketika dia kencing, dia tidak menjaga dirinya dari percikan air kencing. Ketika dia cebok,
ceboknya tidak bersih, masih ada sisa-sisa air kencing. Menurut dia ini perkara sepele, ternyata ini perkara besar yang bisa mengakibatkan seseorang disiksa dalam kuburnya. Bahkan Nabi SAW bersabda, kebanyakan azab kubur disebabkan kencing. Hati-hati antum, kalau kencing dipastikan ceboknya bersih, kemudian antum tidak terkena percikan air kencing, baik itu badan antum atau pakaian antum. Kalau kena ya antum siram dengan air, antum bersihkan. Jangan sampai masih ada sisa-sisa air kencing, kemudian antum wudu, lalu antum masuk sholat dalam keadaan masih ada kencing yang menempel pada pakaian atau badan antum. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, adamul istitar. Di saat kencing dia tidak menjaga auratnya sehingga auratnya tersingkap, auratnya terlihat oleh orang lain. Ini makna adamul istitar. Ya, ini juga bisa mengakibatkan azab kubur. Ya, anak pribadi ya para jamaah, kalau mau buang air kecil, kalau di mana, di toilet bandara atau stasiun, itu kan ada dua pilihan, ada di tempat terbuka dan ada di toilet, masuk WC. Anak lebih nyaman masuk WC daripada kencing di apa itu namanya para jamaah? Hah? Ya, ya. Jadi kita buka, nah teman sebelah kita bisa ngelihat, ya. Adalah aurat harus dijaga, aurat harus ditutup. Ketika kita hidup, aurat kita jaga. Ketika kita sudah meninggal, aurat juga dijaga. Orang-orang yang memandikan jenazah itu mereka harus menjaga aurat mayit, jangan sampai terlihat, jangan sampai tersingkap walaupun sudah meninggal. Aurat harus dijaga. Nah, ini penyebab dia disiksa di alam kubur. Ini dalil bahwasanya azab kubur benar adanya. Azabul qabri hakun, benar adanya. Kita imani bahwasanya azab kubur hakun. Taib, kalau kita sudah percaya azab kubur itu benar adanya, kemudian pembahasan berikutnya bagaimana cara menyelamatkan diri dari azab kubur. Nah, ini tema yang penting. Ada sebuah riwayat ya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rawa Hani maula Utsman bin Affan. Hani bekas budak Utsman bin Affan meriwayatkan, ia berkata, kana Utsman radhiyallahu anhu idza waqafa ala qabrin baka. Utsman radhiyallahu anhu apabila berdiri di depan kubur dia menangis. Hatta yabulla lihiyatahu, hingga kedua air matanya membasahi jenggotnya. Jadi menangis sampai terseduh-seduh hingga ya air matanya membasahi jenggotnya. Utsman berjenggot. Faqila lahu tudhkarul jannatu wan nar fala tabki wa tabki min hadza. Lalu ada orang yang berkata, disebutkan kepadamu surga dan neraka tapi kamu tidak menangis. Kenapa engkau menangis ketika berdiri di depan kubur? Utsman bin Affan berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur merupakan tempat pertama dari beberapa tempat di akhirat. Di akhirat itu banyak manazil ya, banyak tempat-tempat. Tempat yang pertama kita lalui adalah alam kubur.
Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Jika seseorang selamat darinya, selamat di alam kubur, maka setelahnya lebih mudah baginya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asaddu minhu. Namun jika dia tidak selamat darinya, maka setelahnya akan lebih berat baginya. Jadi kalau antum selamat di alam kubur, maka setelahnya mudah bagi antum. Tapi kalau antum tidak selamat di alam kubur, maka setelahnya akan berat bagi antum. Jadi sangat penting ya kita menyelamatkan diri dari azab kubur. Kalau kita sudah selamat dari azab kubur, insya Allah ya setelahnya itu akan lebih mudah. Tapi kalau kita tidak selamat di alam kubur, maka setelahnya akan berat bagi kita. Taib, apa yang harus kita lakukan atau bagaimana cara menyelamatkan diri dari azab kubur? Allazi yunji al-mar'a min azabil qabr ay yakuna musta'iddan lil maut musmirran lahu atau musammiran lahu. Yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab kubur adalah hendaknya dia senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Sehingga apabila kematian mendatanginya secara tiba-tiba, lam ya'addu asba'an nadmi, dia tidak menggigit dia tidak menggigit jari penyesalan. Artinya dia tidak menyesal. Kalau kematian mendatanginya secara tiba-tiba, maka dia tidak menyesal. Di antara tanda-tanda kiamat nanti banyaknya kematian mendadak, kematian yang terjadi secara tiba-tiba. Ya, tadi pagi kita ketemu teman kita, siangnya dia sudah meninggal. Atau siangnya kita ketemu dia, sorenya dia sudah tidak ada. Ya, ada teman dia solati jenazah ya. Pagi hari dia solati jenazah temannya, sore hari dia disolati. Ya, nggak ada yang tahu. Ternyata ketika dia solati jenazah temannya, dia sudah diikuti oleh malaikat maut. Malaikat maut mencabut nyawanya di sore hari. Pagi hari dia solati jenazah temannya, sore hari dia disolati. Kalau kematian datangi kita secara tiba-tiba, kita tidak menyesal. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mati secara mendadak atau secara tiba-tiba itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Untuk orang mati mendadak misalnya, itu matinya bagus atau matinya tidak bagus? Matinya bagus atau tidak bagus? Matinya mendadak. Gimana kira-kira? Wallahu a'lam. Sul khotimah atau husnul khotimah? Mati mendadak? Tergantung amal yang terakhir. Baik. Tergantung orangnya. Kalau orangnya soleh kemudian dia mati mendadak, maka itu husnul khotimah. Dia nggak perlu sakit-sakitan, dia nggak perlu nyusahin orang, tiba-tiba meninggal. Orang soleh ya mati mendadak, husnul khotimah. Tapi kalau dia orang yang tidak soleh kemudian dia mati mendadak, itu su'ul khotimah, karena dia tidak dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Biasanya orang kalau sudah sakit-sakitan dia baru ingat Allah. Kalau dikasih sakit dulu, ya alhamdulillah ya, Allah ingin nyadarkan kita, Allah ingin kita bertobat sebelum meninggal dunia. Adapun orang yang suka maksiat tiba-tiba dia meninggal, itu su'ul khotimah. Dia tidak dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Nah, untuk pilih mana nih? Pilih mati mendadak atau mati tidak mendadak? Itu pilih yang mana? Nah, pilih yang mana?
Pilih mati tanpa sakit atau sakit-sakitan dulu baru mati. Nah, ini mau tidak mau ya kita semua akan mengalaminya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Ada yang bisa selamat dari kematian. Kata para ulama, seandainya ada orang yang bisa selamat dari kematian, maka yang pantas untuk selamat dari kematian adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak selamat dari kematian. Beliau juga mati. Antum pilih mana? Pilih mati mendadak atau pilih mati tidak mendadak? Hah? Ini didengar sama malaikat ini ya. Antum pilih yang mana? Itu nggak mau pilih, mau hidup terus. Hah? Pilih mana? Ya, pilih jadi orang soleh ya. Iya, terserah mau mati mendadak, mati tidak mendadak. Yang penting jadi orang soleh. Yang penting mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Terserah Allah mau kasih mati mendadak atau Allah kasih mati tidak mendadak. Yang penting kita jadi orang soleh. Jadi orang soleh senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Wa minal isti'dad lil maut al-isra' fi taubati. Di antara bentuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian adalah al-isra' fi taubati, segera bertobat. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang nasuha. Tobat yang nasuha itu tobat yang memenuhi syarat, tobat yang ikhlas, kemudian tobat yang sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia meninggalkan maksiat, dia menyesalinya, dan dia bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Dan dia bertobat sebelum nyawa sampai di kerongkongan dan sebelum matahari terbit di sebelah barat. Ini tobat yang nasuha. Apa balasannya orang yang bertobat? Asa rabbukum. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Asa, ya, kalau kita buka kamus, asa itu bisa kita artikan mudah-mudahan, bisa kita artikan semoga. Itu kalau asa dari makhluk. Tapi kalau asa dari Allah, asa rabbukum, itu maknanya pasti. Allah pasti akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Kalau kita bertobat dengan tobat yang nasuha, Allah pasti akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Dan tobat itu perintah Allah. Tubu, ya, dengan bentuk fil amr. Tubu, bertobatlah, perintah Allah. Perintah Allah itu harus segera dilakukan, tidak boleh ditunda. Hukum asal perintah harus segera dikerjakan, nggak boleh ditunda. Maka segera bertobat kepada Allah, jangan ditunda-tunda. Jangan nantilah Ustaz, ya, kalau saya sudah tua baru saya bertobat. Nantilah Ustaz, kalau saya sudah sakit-sakitan baru saya bertobat. Ini mumpung masih sehat, ya, masih kuat, maksiat dulu, ya. Nanti kalau sudah sakit-sakitan baru bertobat. Nantilah Ustaz, kalau saya sudah bangkrut dan miskin baru bertobat. Ini mumpung masih kaya nih. Jangan, kita tidak tahu para jemaah, ya, apakah kita ini sampai tua ataukah tidak. Banyak teman-teman kita yang meninggal di usia muda. Apalagi zaman Covid kemarin, ya, Masya Allah banyak yang meninggal zaman Covid kemarin. Ustadz-ustadz kita, tetangga kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan seterusnya. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan dan banyak melakukan kesalahan.
Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunda-nunda tobat. Kalau ada bisikan, nantilah antum masih muda ya, nanti antum tobat kalau sudah nikah. Ya, nanti antum tobat kalau antum sudah jatuh miskin. Itu bisikan dari syaitan. Bisikan itu dari syaitan. Menunda-nunda tobat itu bisikan dari syaitan. Kemudian wa qada al-huquq, termasuk bentuk mempersiapkan diri menghadapi kematian adalah menunaikan hak-hak. Kalau ada hak-hak orang yang belum kita tunaikan, maka segera kita tunaikan. Jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan ada hak orang yang belum kita tunaikan. Wal iksar minal a'mali shalihah, dan memperbanyak amal saleh. Fa innal iman was salata was shauma was zakata wal hajja wal jihada wa birral walidain wa silatal arham wa zikrallahi azza wa jal wa ghairaha minas salihil a'mal tahfazul abdal mu'min. Karena iman, salat, puasa, zakat, haji, jihad, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahim, berzikir kepada Allah Azza wa Jal, dan amalan-amalan soleh lainnya, itu bisa menjaga seorang hamba. Tahfazul abdal mu'min, bisa menjaga seorang hamba yang beriman. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bagaimana cara menjaga Allah? Apakah Allah butuh penjagaan? Jawabnya tidak, Allah tidak butuh penjagaan. Apa makna ihfazillah? Jagalah Allah, kata para ulama, jagalah perintah-perintah Allah dengan cara dilaksanakan. Kemudian jagalah larangan-larangan Allah dengan cara ditinggalkan. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Wa biha yaj'alullahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dikin makhrajan. Dengan iman dan amal soleh, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan dari berbagai kesulitan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari berbagai kesempitan. Ya, antum kalau punya masalah, ya para jamaah, masalah apapun, masalah sama keluarga atau masalah sama teman-teman di kantor, masalah apapun yang antum hadapi di dunia ini, itu cara menyelesaikannya dengan tingkatkan amal soleh. Antum semakin dekatkan diri antum kepada Allah, pasti masalah antum selesai. Aduh, banyak masalah nih ya, harus lebih mendekatkan diri kepada Allah supaya Allah selesaikan masalah kita. Rajin ke masjid ya, rajin berzikir, rajin baca Al-Quran, masalah selesai. Wallahi masalah selesai. Bukan malah antum jauh dari Allah, udah punya masalah, bukan pergi ke masjid, malah pergi ke tempat-tempat maksiat, mau tambah masalah. Ya, punya masalah malah minum khamar, punya masalah malah pakai narkoba, punya masalah malah main perempuan, tambah masalah. Harusnya antum semakin dekatkan diri antum kepada Allah, Allah akan selesaikan masalah antum, masalah apapun itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar, ada jalan keluar, ada solusi. Dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini Allah sendiri yang menyampaikan dalam Al-Qur'an. Punya masalah, semakin tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa qad haddatsana ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam annal a'mala shalihah tahrisul insan fi qabrihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita bahwasanya amal soleh bisa menjaga seseorang dalam kuburnya. Ini ternyata amal soleh itu bukan hanya menjaga seseorang di dunia, tapi dia juga menjaga seseorang di dalam kuburnya. Yaqulu Ibnu Taimiyah fil hadisil masyhur, hadis Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam hadis yang masyhur, hadis Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal mayyita la yasma khafqa ni'alihim hina yuwalluna anhu. Sesungguhnya mayit benar-benar mendengar suara sandal mereka, yakni orang-orang yang menguburkannya ketika mereka pergi meninggalkannya. Selesai dikuburkan, orang-orang pada pergi, itu mayit mendengar suara sandal mereka. Fa in kana mu'minan kanatis sholatu 'inda ra'sihi. Jika si mayit orang yang beriman, maka salat 'inda ra'sihi, salat di dekat kepalanya. Wa kana siyam an yaminihi, puasa di sebelah kanannya. Wa kanatiz zakah an yasarihi, zakat di sebelah kirinya. Wa kana fi'lul khairat minas sidqi awis sadaqati wassilati wal ma'rufi wal ihsan ilan nas inda rijlaihi. Perbuatan-perbuatan baik seperti jujur, sedekah, menyambung tali silaturahim, amar ma'ruf, berbuat baik kepada orang lain, inda rijlaihi, di dekat kedua kakinya. Dia dijaga oleh amal soleh. Ini yang menyampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dijaga oleh amal soleh. Dalam riwayat lain, ketika Nabi menyampaikan hadis yang panjang, kisah perjalanan ruh setelah dicabut, ruh naik dulu ke langit, kemudian dikembalikan ke dunia. Kalau ruhnya orang mukmin, dia bisa menjawab pertanyaan kubur. Kemudian dia mendapat nikmat kubur, dihamparkan untuknya permadani dari surga, dipakaikan untuknya pakaian dari surga, dibukakan untuknya pintu surga, kemudian kuburnya dilapangkan dan seterusnya. Tiba-tiba datang seseorang yang wajahnya tampan, kemudian baunya harum, kemudian pakaiannya juga bagus. Tiba-tiba muncul seseorang, kemudian si mayit bertanya, "Man anta?" Siapa kamu? Maka orang itu menjawab, "Ana amalukas soleh." Ana amalukas soleh. Saya adalah amal solehmu. Saya adalah amal solehmu. Amal soleh yang setia menemani kita di alam kubur. Amal soleh yang menjaga kita di alam kubur. Jadi bukan yang lain para jamaah, bukan siapa-siapa. Justru yang jaga kita ya amal soleh kita. Ketika seseorang meninggal dunia, dia akan diantar oleh tiga perkara. Dia akan diantar oleh keluarganya, oleh hartanya, dan amalnya. Yang dua pulang kembali, yang satu menemaninya. Yang pulang keluarga dan hartanya. Diantar pakai mobil, ya, mobilnya pulang. Adapun yang menemaninya, yang tidak pulang, amalnya. Jadi bukan siapa-siapa. Antum kalau meninggal, tak ada yang mau menemani kita. Hatta kalau yang meninggal suami, istri nggak bakalan nemeni. Wah, saya menemani suami saya di kuburan, nggak mau pulang saya. Sebaliknya kalau yang meninggal istri, suami nggak bakalan nemani istri di kuburan. Iya atau tidak?
Nah, antum mau nemani di kuburan, buat rumah dekat kuburan? Gak ada yang mau. Hatta anak-anak kita gak ada yang mau. Sehidup tapi tidak semati. Ya, bukan sehidup semati. Sehidup tapi tidak semati. Kalau seorang suami ditinggal mati istrinya, kira-kira si suami bersedih berapa hari? Nah, ini para suami nih ya. Kalau istri meninggal, antum sedihnya berapa hari? Berapa hari kira-kira? Ini belum punya istri kayaknya. Udah punya istri belum? Oh, belum ya. Antum gak usah jawab berarti. Kira-kira kalau kita ditinggal mati istri, kira-kira kita bersedih berapa hari? Sebulan? Masya Allah, sebulan ya. Udah luar biasa. Sepekan? 3 hari? Berapa hari? Ya, beda-beda Ustaz ya. Tapi biasanya nggak lama. Ya, biasanya istrinya meninggal, suaminya langsung cari lagi. Udah nanya-nanya, ada akhwat nggak Ustaz? Ya, ada akhwat nggak? Oh, istrinya masih hidup aja dia pengen nikah lagi. Apalagi kalau istrinya udah meninggal. Sebaliknya, kalau yang meninggal suami, kira-kira istri bersedih berapa hari? Ya, beda-beda. Tapi setelah itu lupa. Setelah itu mungkin dia nyari lagi suami yang baru dan seterusnya. Yang ingin Anda sampaikan di sini, yang setia menemani kita sampai di alam kubur ya amal soleh kita, bukan yang lain. Amal soleh kita. Makanya beramal. Mumpung kita masih di dunia, ya beramal soleh. Karena yang setia menemani kita di alam kubur, amal soleh kita. Yang menjaga kita di alam kubur, amal soleh kita, bukan yang lain. Fayu'ta min indi ra'sihi. Lalu dia didatangi oleh malaikat dari kepalanya. Malaikat Munkar dan Nakir. Fatakulus sholah makibali madkhalun. Maka sholat berkata, tidak ada tempat masuk dari arahku. Kemudian dia didatangi an yaminihi, dari sebelah kanannya. Fayaqulu siyam makibali madkhalun. Maka puasa berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Lalu dia didatangi dari arah kirinya. Fataqulu zakah makibali madkhalun. Zakat berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian dia didatangi dari arah kedua kakinya. Fayaqulu fi'lul khairat. Maka perbuatan-perbuatan yang baik seperti sedekah, jujur, menyambung tali silaturahim, amar ma'ruf, berbuat baik kepada orang lain, berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Gak bisa. Ya, dia tidak bisa didatangi oleh malaikat. Dia dijaga oleh amal solehnya. Lalu dikatakan kepadanya, ijlis, duduklah kamu. Fayajlisu, maka dia pun duduk. Kemudian dia ditanya, ma hadzal rajul allazi kana fikum. Siapakah laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Kemudian dia pun berkata, asyhadu annahu Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya dia adalah utusan Allah. Wa annahu jaa bil haqqi min indillah. Bahwasanya dia datang dengan membawa kebenaran dari sisi Allah. Masyaallah, ini orang mukmin. Orang mukmin, orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan bisa menjawab. Orang kafir ketika ditanya nggak bisa jawab. La adri, saya tidak tahu. Tanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa madinuka, ya dia nggak bisa jawab. La adri. Orang munafik, orang zalim, orang fajir, ya orang kafir nggak bisa jawab. Wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diutus untuk seluruh manusia dan untuk seluruh jin. Ini keistimewaan Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi sebelumnya dia hanya diutus kepada kaumnya, hanya kepada orang-orang tertentu saja. Tapi kalau Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia. Wajib bagi seluruh manusia dan seluruh jin untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus, dan wajib bagi mereka menyembah Allah dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, mereka kafir. Mereka kafir. Makanya kita harus yakin agama yang hak hanya agama Islam. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam, yakni Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan semua agama sama. Enggak benar. Agama yang hak hanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama-agama sebelumnya, kata para ulama, mansuh, dihapus dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib bagi semua umat setelah mereka mendengar Nabi Muhammad diutus, mereka harus beriman. Kalau tidak, mereka kafir. Menyembah Allah dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti di akhir zaman, ya para jamaah, ya termasuk keyakinan ahlu sunnah, Nabi Isa belum meninggal. Nabi Isa belum mati. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa ada di langit, dan Nabi pernah ketemu dengan Nabi Isa dalam peristiwa Al-Mi'raj ketika Nabi naik ke langit. Nanti ya, sebelum terjadi hari kiamat, Nabi Isa akan turun. Nabi Isa turun, dan Nabi Isa yang bisa membunuh Dajjal. Yang bisa membunuh Dajjal Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa turun. Nabi Isa tidak bawa syariatnya atau tidak bawa syariat baru. Nabi Isa menyembah Allah dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Nabi Isa mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diwajib bagi manusia, seluruh manusia, untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, mereka kafir. Mereka kafir. Kana min ashabin nar, termasuk penghuni neraka. Ini harus kita pahami. Ini masalah akidah. Ini masalah yang penting. Karena termasuk nawakidul Islam. Perhatikan para jamaah, termasuk pembatal Islam kalau kita mengatakan semua agama sama. Itu masuk nawakidul Islam, pembatal Islam. Ragu-ragu terhadap kekafirannya orang kafir, kemudian membenarkan ajaran agama mereka dengan mengatakan semua agama sama. Ini bisa ya membatalkan keislaman seseorang. Ini masuk pembahasan akidah yang harus kita jaga. Ini keyakinan kita. Kalau keyakinan mereka kita sesat, yaitu terserah mereka, urusan mereka. Ya, keyakinan kita agama yang hak hanya agama Islam. Taib. Jadi dia berkata, ashadu annahu Rasulullah wa annahu ja'a bil haqqi min indillah. Aku bersaksi bahwasanya dia adalah utusan Allah dan dia datang dengan membawa kebenaran dari sisi Allah. Fayuqal ala zalika hayaita wa ala zalika mitta wa ala zalika tub'asu insyaallah taala. Kemudian dikatakan kepadanya, di atas itulah kamu hidup, dan di atas itulah kamu mati, dan di atas itu kamu akan dibangkitkan insyaallah taala. Summa yuftahu lahu babun min abwabil jannah, lalu dibukakan untuknya ya salah satu pintu dari pintu-pintu surga.
Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya, zalika maq'aduka minha, itulah tempatmu di surga. Itulah tempatmu di surga. Wa ma a'addallahu laka fiha, dan apa yang telah Allah siapkan untukmu di dalamnya. Fayazdadu ghibtan wa sururan, maka dia bertambah senang dan bertambah gembira. Dalam riwayat lain, ya, ketika dia mendapatkan nikmat kubur, dia pun berkata, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabbku, segerakanlah hari kiamat, segerakanlah hari kiamat. Kalau nikmat kubur aja sudah nikmatnya seperti ini, apalagi nikmat akhirat. Dia ingin agar hari kiamat segera terjadi. Summa yuftahu lahu babun min abwabin nar, lalu dibukakan untuknya salah satu pintu dari pintu-pintu neraka. Kemudian dikatakan kepadanya, zalika maq'aduka minha, itu tempatmu di neraka, dan apa yang Allah siapkan bagimu di dalamnya berupa berbagai macam azab. Lau asaitallah, seandainya kamu durhaka kepada Allah. Kalau kamu durhaka, itu tempatmu di neraka. Namun karena dia sini orang mukmin, orang yang taat, maka dia tempatnya di surga. Summa yufsahu lahu fi qabrihi sab'una zira'an, lalu kuburannya dilapangkan 70 hasta. Wa yunawwaru lahu fihi, kemudian diterangi, diberi cahaya, dan seterusnya. Ini hadis riwayat Abu Hatim dalam Sahihnya, dan juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini cara pertama menyelamatkan diri dari azab kubur. Kemudian cara yang kedua menyelamatkan diri dari azab kubur, al-isti'azatu billahi min fitnatil qabri wa azabil qabr, berlindung kepada Allah dari fitnah kubur dan azab kubur. Jadi berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah kubur dan azab kubur. Lamma kanat fitnatul qabri wa azabul qabri minal ahwalil kibar wasyada'id al-azimah, fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yasta'izu min zalika fi salatihi wa fi ghairi as-salah, wa kana ya'muru ashabahu bizalik. Tatkala fitnah kubur dan azab kubur ini termasuk perkara besar yang mengerikan, dan termasuk perkara sulit yang sangat sulit. Ya, tadi ana lupa sampaikan tentang alam kubur. Alam kubur itu alam yang sangat mengerikan para jemaah. Ya. Tadi ana sempat baca. Jadi alam kubur adalah alam yang sangat mengerikan. Sabar ya. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Ma ra'aitu manzaran qattu illa al-qabru afza'u minhu." Aku tidak pernah melihat pemandangan melainkan alam kubur lebih mengerikan darinya. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling mengerikan daripada alam kubur. Kemudian kegelapan alam kubur. Alam kubur gelap para jamaah. Matat imra'atun, ada seorang wanita yang biasa membersihkan masjid
meninggal dunia. Ini di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wanita ini masya Allah rajin bersih-bersih masjid. Tiba-tiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kehilangan wanita tersebut. Kok ini ibu fulan kok nggak pernah kelihatan? Padahal dia biasanya bersihkan masjid. Mana nih si fulana? Kok nggak kelihatan? Lalu para sahabat menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annaha matat, bahwasanya ibu fulan atau wanita fulan sudah meninggal dunia dan meninggalnya di malam hari. Mereka tidak membangunkan Nabi karena mereka menganggap wanita ini hanya orang biasa saja. Ya, kami aja yang menguburkan, nggak perlu sampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatalaba min ashabihi ayyadulluhu ala qabriha. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada sahabat-sahabatnya untuk menunjukkan di mana kuburan wanita tersebut. Faja'a ila qabriha fa shalla 'alaiha. Nabi datang ke kuburnya, kemudian Nabi mensolatinya. Masya Allah ya. Ternyata ini bukan orang biasa. Mungkin di mata sahabat ini wanita biasa, tapi di mata Nabi dia bukan wanita biasa. Nabi khususkan waktu. Nabi datang ke kuburnya, Nabi solati dia. Padahal jenazahnya sudah dikuburkan, Nabi tetap solati dia. Ini wanita yang rajin bersihkan masjid. Ya antum, masya Allah. Antum kalau jadi takmir masjid, ya itu antum bisa raih pahala, ya mendulang pahala dengan cara antum bersih-bersih masjid, antum ngurus masjid, udah pokoknya urus masjid. Pahalanya besar para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi mensolatinya, Nabi bersabda, "Inna hadhil qubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha." Sesungguhnya alam kubur dipenuhi dengan kegelapan bagi para penghuninya. Alam kubur itu gelap. Wa inna Allah azza wa jal yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Dan Allah azza wa jal meneranginya untuk mereka karena solatku atas mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, tentunya di sini tidak khusus solat Nabi. Ya, solat siapa saja. Kalau kita solat di jenazah, ya maka Allah akan terangi kuburan jenazah tersebut. Semakin banyak yang solati semakin bagus. Ya, alam kubur alam yang sangat mengerikan, alam yang sangat gelap, kemudian alam yang sempit, ya, dan seterusnya. Makanya kalau antum imannya lagi imannya lagi turun, ya, antum pengen maksiat, antum sesekali coba pejamkan mata, antum tutup mata, terus antum ingat alam kubur. Antum ingat alam kubur. Mudah-mudahan yang tadinya antum pingin maksiat, antum jadi tidak pingin maksiat. Tutup mata, ingat ya alam kubur, gelap, ya, sempit, kemudian mengerikan, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita tidak jadi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat alam kubur para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala fitnah kubur dan azab kubur termasuk perkara besar yang mengerikan dan perkara sulit yang sangat sulit, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasta'izu min zalika fi salatihi wa fi ghairi shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur dalam solatnya dan di luar solatnya. Nabi rajin berdoa kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur, baik di dalam solat maupun di luar solat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan sahabat-sahabatnya untuk berlindung kepada Allah dari azab kubur. Nabi bersabda,
ta'awwazu billahi min azabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Maka para sahabat berkata, na'udzu billahi min azabil qabr. Kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Dalam hadis Aisyah yang menceritakan tentang seorang wanita Yahudi, jadi wanita Yahudi itu berkata kepada Aisyah, a'adzakillahu min azabil qabr. Semoga Allah melindungimu dari azab kubur. Aisyah kaget. Ya. Aisyah baru dengar, emangnya azab kubur ada. Akhirnya Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang azab kubur. Faqal, kata Nabi, azabul qabr. Wa fi riwayatin azabul qabri haqqun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, azab kubur benar adanya. Apa yang disampaikan oleh wanita Yahudi itu benar. Kemudian kata Aisyah, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da shalla salatan illa ta'awwadza min azabil qabr. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat, ya, kecuali beliau berlindung kepada Allah dari azab kubur. Bayangkan Nabi aja berlindung kepada Allah dari azab kubur, baik di dalam salat maupun di luar salat. Di dalam salat, ya para jemaah, ya kita ya sering berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ada doa yang kita baca memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Siapa yang hafal doanya? Sebelum salam, ya, doa ini kita baca, memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Siapa yang hafal? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in." Apabila salah seorang di antara kalian selesai membaca tasyahud, ya, dalam salatnya, maka hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Hendaknya dia membaca, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa min azabil qabr, dan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari buruknya fitnah masihid dajjal. Ini dibaca para jamaah sebelum salam. Antum baca doa ini baik dalam solat wajib maupun dalam solat sunnah. Semakin antum sering, antum rajin baca doa ini, antum akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Antum akan dilindungi oleh Allah dari azab kubur. Apalagi, ya, kita sering baca, kalau kita solat 5 waktu, kita baca doa ini sudah 5 kali kita baca doa ini. Belum lagi kalau salat sunnah, ya, baca berulang-ulang kali supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari azab kubur. Ingat, kalau di alam kubur kita selamat, maka setelahnya akan mudah bagi kita. Jadi poin pentingnya, bagaimana caranya kita selamat dari azab kubur. Kita selamat di alam kubur supaya nanti setelahnya itu lebih mudah bagi kita. Tapi kalau kita tidak selamat dari azab kubur, maka setelahnya akan berat. Terus berdoa kepada Allah, ya, dalam salat wajib, salat sunnah, ya, salat malam, baca doa ini. Ini di dalam salat. Kemudian di luar salat, Nabi juga sering
berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari azab kubur. Di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ini doa sering Nabi baca. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, dari sifat malas, pengecut, bakhil. Nah, ini masih bakhil, baca doa ini supaya tidak bakhil. Dari pikun, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Dalam riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali membaca Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal ma'sami wal maghrami wa min fitnatil qabri wa azabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat malas, pikun, dari berbuat dosa, dan dari utang. Aku berlindung kepadamu dari utang. Wa min fitnatil qabr, dan dari fitnah kubur serta dari azab kubur. Ini juga doa sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam zikir pagi dan petang ada doa yang kita baca memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Siapa yang tahu? Ini bagi orang yang rajin ini baca zikir pagi petang. Apa kira-kira doanya? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min azabil qabr. Ini syahidnya. Wa a'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa anta. Ini dibaca di pagi hari dan di sore hari. Kemudian zikir yang lain yang juga dibaca di pagi hari dan di sore hari, memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ya, kalau di pagi hari asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min azabin finnar wa azabin fil qabr. Ini juga dibaca di pagi hari dan di sore hari. Kalau kita amalkan semua hadis-hadis Nabi, ya Masya Allah, mungkin puluhan kali kita memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Kalau itu kita lakukan setiap hari, tidak mungkin Allah nggak kabulkan doa kita. Allah pasti kabulkan doa kita. Allah pasti jaga kita dari azab kubur. Makanya antum amalkan nih hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat, ya antum berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Di luar salat antum berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Di pagi hari ketika antum baca zikir pagi antum baca juga, ya. Ketika sore hari ketika antum baca zikir sore antum baca juga, terus ya sampai antum meninggal dunia. Antum akan dijaga oleh Allah dari azab kubur. Ya, ini diantara cara selamat dari azab kubur. Allahu a'lam bissawab. Ya, pas ini jam 5. Selesai ya. Kalau ada yang ingin bertanya, ana persilahkan.
Silahkan yang ingin bertanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat, ya. Nah, kalau ada hadisnya, kemudian hadisnya sahih, maka benar ya. Ini kan Anda hanya menyampaikan beberapa cara untuk selamat dari azab kubur, dan mungkin di sana ada cara-cara yang lain. Ya, kalau hadisnya sahih, ya, maka silakan kita amalkan. Ya, jadi ada banyak cara supaya kita selamat dari azab kubur. Yang Anda sampaikan di sini hanya beberapa di antaranya. Kalau di sana ada cara lain, maka kita lakukan cara tersebut. Semakin besar usaha yang kita lakukan, maka akan semakin besar kita dijauhkan dari azab kubur. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tadi disampaikan bahwasanya sakaratul maut itu sakit, dan kita juga sering melihat tetangga kita atau kita yang melalui masa sakaratnya itu ada yang sebentar, ada yang lama. Dan kalau itu lama pasti sakit juga lama. Apakah ada tips khusus untuk meringankan rasa sakit ketika sakaratul maut? Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi innalil maut sakarat, sesungguhnya kematian ada sekaratnya. Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mengalami sakaratul maut. Ya, antum bisa baca ya sirah nabawiyah saat-saat terakhir dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengalami sakaratul maut. Bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan nabi-nabi yang lain juga mengalami sakaratul maut, rasa sakit sebelum meninggal dunia. Tapi kalau ada yang nanya apa hikmahnya, kenapa para anbiya atau kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami sakaratul maut, ya kata para ulama itu untuk mengangkat derajatnya. Ya, Nabi bersabar, kemudian derajat beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ya kita lihat saudara kita, dia rajin ke masjid, dia orang soleh, dia pun mengalami sakaratul maut yang luar biasa, kesakitan yang luar biasa sebelum dia meninggal dunia. Loh, ini orang soleh kok mengalami sakaratul maut? Nah, Nabi aja mengalami sakaratul maut. Mungkin Allah pingin hapus dosa-dosanya sebelum dia meninggal. Dia dikasih rasa sakit, rasa pedih, tapi dia bersabar sampai dia meninggal dunia. Ketika itu dia meninggal dalam keadaan dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakaratul maut itu bukan tanda sul khotimah, bukan. Itu tanda yang alami. Ya, yang dirasakan oleh makhluk hidup ketika hendak meninggal dunia. Ya, bukan hanya manusia, hewan aja sebelum meninggal mengalami sekarat. Yang hidup pasti merasakan sakaratul maut. Apakah ada tips-tips khusus ya bisa meringankan seseorang dari sakaratul maut? Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Ya, Anda tidak tahu apa tips khususnya ya. Anda pernah ngelihat orang sakaratul maut? Ya, sekarat banget. Kadang kita talkin dia, kita bimbing dia, ya, la ilaha illallah, dia nggak bisa. Berat baginya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kita pun akan mengalaminya. Ya, kita akan mengalaminya. Ketika kita mengalaminya, kita sabar, kita husnuzon kepada Allah, tidak boleh buruk sangka kepada Allah. Ya, ketika kita meninggal dunia, jangan sampai kita suuzon kepada Allah. Suuzon kepada Allah dosa besar. Ya, kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ampuni kesalahan-kesalahan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Saya tanyakan membaca buku Pak
Pakai mic Pak biar terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Ustaz. Saya membaca Pak zikir pagi dan sore itu dalam keadaan suci apa batal, mau bertanya. Nah, jadi membaca zikir pagi dan sore yang paling utama dalam keadaan kita punya wudu, dalam keadaan suci. Yang paling utama Pak, yang paling utama, yang paling afdol. Namun boleh nggak baca zikir pagi dan sore dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan tidak punya wudu? Boleh, ya boleh. Namun yang paling utama ya kita wudu dulu, kemudian kita baca zikir pagi dan sore. Nah Pak, jadi boleh. Namun yang paling utama dalam keadaan suci, dalam keadaan kita punya wudu. Terima kasih Ustaz. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ibu-ibu mungkin? Dari ibu-ibu apakah? Monggo silakan. Ini ada ini. Bismillah. Ustaz mau tanya, untuk zikir pagi itu batas airnya jam berapa ya? Dan zikir petang itu afdolnya mulai habis maghrib atau asar? Jazakallah. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ada pembahasan para ulama ya. Artinya ulama juga berbeda-beda ya dalam memahami pagi dan petang. Ada yang mengatakan petang itu ba'dal asar, setelah sholat asar. Ada yang mengatakan petang itu ya ba'dal maghrib, setelah sholat maghrib. Demikian pula subuh atau pagi hari itu setelah sholat subuh, ya sebelum matahari terbit. Ada yang mengatakan walaupun setelah matahari terbit. Ya, jadi dalam masalah ini fleksibel. Artinya kalau kita punya waktu baca ba'dal asar ya baca ba'dal asar. Kalau kita misalnya nggak sempat baca ba'dal asar, nggak apa-apa kita baca ba'dal maghrib. Karena ada sebagian ulama yang berpendapat ya waktu petang itu ya ba'dal maghrib. Ya, jadi fleksibel. Kalau Anda sih fleksibel. Yang penting dibaca. Ya, yang penting dibaca zikir pagi dan petang. Allahu a'lam bishawab. Ya, karena kadang kita nggak sempat ba'da asar karena punya kesibukan ya kita bacanya ba'dal maghrib. Pertanyaan satu lagi Ustaz. Ya. Kalau mau tidur kan membaca surat Al-Mulk dan maknanya katanya ya bebas dari sisa kubur. Benarkah Ustaz? Iya, itu tadi sudah ditanyakan Bu. Ya, kalau dalilnya sahih, Anda juga pernah baca. Cuman Anda tidak tahu ya dalilnya sahih atau tidak. Kalau dalilnya sahih, nah kita amalkan. Dan itu termasuk salah satu cara untuk menyelamatkan diri dari azab kubur. Ada banyak cara, Anda sampaikan ada banyak cara. Ya, kalau hadisnya sahih maka silakan kita lakukan. Semakin banyak cara yang kita lakukan, semakin banyak ikhtiar yang kita lakukan, maka kita akan dijaga oleh Allah dari azab kubur. Ya, jadi kalau hadisnya sahih maka silakan diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi para jemaah? Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tanya, saya pernah mendengar kan, kalau orang pada waktu Zakaratul Maut itu Inggris itu mengerahkan sebuah tenaga untuk mengisahkan. Itu apakah benar? Terus kalau benar itu bagaimana kiat-kiat untuk mencegahnya atau kita untuk mengganti atau gimana? Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentang surat Al-Mulk ya tadi, ini hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Jadi benar siapa yang baca surat Al-Mulk
kulla lailatin, ya setiap malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari azab kubur. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya, memang benar para jamaah, ketika kita hendak meninggal dunia, itu setan datang. Setan datang pas sebelum meninggal dunia. Dan ini dialami oleh para ulama. Ya, para ulama, sebagian ulama ketika mereka hendak meninggal dunia didatangi oleh setan. Ya, setan berkata kepada temannya, sesatkan dia karena itu kesempatan kamu yang terakhir. Ya, kalau kamu tidak bisa sesatkan dia, sudah berarti setelahnya kamu tidak akan bisa menyesatkannya. Makanya Anda tadi sampaikan, ketika kita meninggal dunia, hendak meninggal dunia, kita harus berbaik sangka kepada Allah, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh buruk sangka. Kalau selama hidup kita rajin ke masjid, rajin sholat, kita banyak berbuat baik, maka kita baik sangka kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Ya, kita jangan Allah pasti akan menyiksa saya, Allah pasti akan mengazab saya. Itu tidak dibolehkan. Tidak boleh buruk sangka kepada Allah. Jadi benar ya, setan akan mendatangi seseorang ketika hendak meninggal dunia. Karena itu kesempatan setan yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu, tinggal beberapa menit. Ada yang ingin bertanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya sekarang tadi kita mengenai alam kubur gitu ya. Dulu saya juga pernah dengar bahwa setiap mayit itu ingin disegerakan di kubur. Setiap mayit ingin segera masuk ke kuburan gitu. Jadi yang ditunda-tunda atau kubur lain gitu. Nah, dengan kondisi kubur tadi kan ada berbeda, ada orang soleh sama tidak gitu ya. Jadi apakah semua mayit itu memang ingin segera masuk ke yang kubur, atau hanya orang atau misalnya orang soleh ingin cepat-cepat masuk alam kubur? Sedangkan orang-orang yang misalnya tidak soleh itu sudah tahu hukumannya di segala macam, malah ingin ditunda-tunda gitu Ustaz. Mohon informasinya. Taib, kalau dia tidak dikubur, apakah dia tidak disiksa di kuburan? Ada orang mati tidak dikubur, apakah dia tidak disiksa di alam kubur? Misalnya kecelakaan pesawat jatuh, kemudian jenazahnya tidak ditemukan sehingga jenazahnya tidak dikuburkan. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana nih jenazah yang tidak dikuburkan? Apakah mereka mendapatkan siksa kubur atau tidak mendapatkan siksa kubur? Kata para ulama, setiap orang yang meninggal dunia dikuburkan atau tidak dikuburkan, maka dia akan mendapat siksa kubur atau nikmat kubur. Dikuburkan atau tidak dikuburkan. Lalu kenapa hadis-hadis yang ada ya menjelaskan tentang mayit dikubur, kalau sudah orang yang mengantarkannya pulang datang malaikat dan seterusnya. Jadi seolah-olah kalau dikubur baru dia mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur. Kata para ulama, karena ghalibnya, karena umumnya orang kalau mati dikubur umumnya, makanya disampaikan secara umum. Bukan berarti orang yang mati kemudian tidak dikuburkan dia tidak disiksa dalam kubur, tidak seperti itu. Alam kubur adalah alam barzah. Nama lain dari alam kubur, alam barzah. Siapa yang mati maka dia masuk alam barzah, baik dia dikuburkan ataupun dia tidak dikuburkan. Dan semua mengalami yang namanya fitnah kubur, nikmat kubur, dan azab kubur. Ya, jadi keliru kalau ada yang mengatakan, oh Ustadz itu di kuburannya ramai terus Ustadz, orang nggak pulang-pulang. Ya, karena banyak yang berkunjung ya, gonta-ganti orang. Berarti malaikat nggak datang-datang Ustaz? Ya, enggak. Dia tetap mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur. Nah, adapun kita
kita yang hidup memang disuruh segera asri'u bil janazah, segerakan pengurusan jenazah, jangan ditunda-tunda. Ya, kalau orang ada yang meninggal di keluarga kita atau tetangga kita, ya segerakan, jangan ditunda-tunda, segerakan mandinya, kemudian mengkafaninya, mensolatinya, kemudian menguburkannya, disegerakan, jangan ditunda-tunda. Kalau dia orang baik, biar dia segera dapat nikmat kubur. Kalau dia orang yang tidak baik, kita segera lepaskan tanggung jawab kita dari orang yang tidak baik. Kita segera selesaikan tanggung jawab kita dari orang yang tidak baik. Jadi jangan ditunda-tunda, segerakanlah pengurusan jenazah. Taib, cukup ya, waktunya sudah habis ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari azab kubur dan juga memberikan kepada kita nikmat kubur dan juga nikmat akhirat ketika kita sudah meninggal dunia. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.